Alhamdulillah kita dikumpulkan di majlis ini, di majlis taklim Zakhiratul Musyarrafah yang sebenarnya dibimbing oleh Al Habib Ahmad bin Mustafa bin Tahir, akan tapi beliau sekarang berkenan karena tidak bisa hadir. Insyaallah saya yang menggantikan. Insyaallah saya bisa menggantikannya. Alhamdulillah kita dikumpulkan Alhamdulillah kita dikumpulkan, dihidupkan oleh Allah, masih dihidupkan oleh Allah di bulan Maulid ini, di mana bulan Maulid adalah bulannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengapa Allah tidak menciptakan Nabi, maksudnya menurunkan Nabi waktu bulan-bulan mulia seperti bulan Rajab ataupun bulan Asyhurul Hurum, yaitu yang kita ketahui Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram, resapnya dijaga. Itu kenapa Allah tidak menurunkan Rasulullah di dunia pada bulan itu ataupun di bulan Ramadan? Mengapa? Karena kalau misalkan Rasulullah diturunkan di bulan yang mulia, nanti Rasulullah akan dikatakan Rasulullah mulia ini karena apa? Karena beliau ini lahir di bulan mulia. Jadi kenapa Allah menurunkan Nabi pada bulan Rabiul Awal? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Allah ingin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi mulia. Dan mengapa Rabiul Awal ini menjadi mulia? Karena ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disitulah poin besar. Kenapa? Karena Rasulullah bulan itu mulia karena siapa? Karena ada Rasulullah lahir di situ. Nah, di situ makanya Allah tidak mengambil di bulan-bulan mulia, akan tapi di bulan biasa dan dimuliakan karena adanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keagungan Maulid Nabi ini besar. Salah satunya apa? Salah satunya kalau kita bersolawat ini lebih berkali lipat daripada biasanya. Karena apa? Karena disinilah Nabi lahir. Bukan hanya kita yang bahagia Nabi lahir, akan tapi Nabi sendiri bahagia pada waktu lahirnya Nabi. Waktu itu dikatakan waktu Rasulullah SAW puasa hari Senin. Ya Rasulullah, ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, mengapa engkau puasa di hari? Kita mengerti kalau engkau puasa di hari Kamis, karena di hari Kamis itu banyak kejadian yang mulia. Akan tapi mengapa ya Rasulullah engkau puasa di hari Senin? Padahal di hari Senin itu tidak ada apa ya Rasulullah. Kata ya Rasulullah apa? Fihi wulidtu, di hari itu aku lahir. Rasulullah saja bahagia merayakan dia lahir dengan apa? Dengan cara puasa. Apalagi kita yang umatnya harus lebih bahagia lagi kita untuk merayakan Maulid Nabi. Di zaman dulu aulia itu sampai apa? Sampai jual barangnya. Untuk apa? Kepingin ngerayain Maulid Nabi. Karena di mana? Karena di waktu zaman dulu itu banyak kejadian-kejadian akan didatangnya Maulid Nabi. Pernah sekali Anda pernah dengar itu ada ulama di zamannya siapa gitu, tetangganya Yahudi. Dan waktu itu itu merayakannya itu sampai mercon itu berjuta-juta. Habis itu orang yang datang ke maulidnya itu beribu-ribu berjuta-juta orang sampai dari seluruh dunia datang untuk kepingin menghadiri maulidnya di rumah ulama ini. Emang ulamanya salah satu orang yang kaya, pedagang. Dia ulama sekaligus dia pedagang. Orang kaya betul-betul. Jadi Maulid Nabi ini dirayakan betul-betul. Semeriahnya betul. Dalam kejadian suatu kali ada anak kecil, kan tetangganya Yahudi. Anak kecil ini datang kepingin tahu, kan rame-rame. Jadi ada apa? Asik nih. Rame-rame datang ke situ. Lah kok tak sengaja mukanya kena mercon. Jadi rusak mukanya. Dibawa ke rumah sakit. Akhirnya ibu itu ngamuk-ngamuk ke Syekh ini. Wahai Syekh, gara-gara Nabi ente itu sampai anaknya jadi rusak mukanya kayak gini. Kenapa? Bagaimana masa depan anaknya? Sudah tidak punya masa depan kayak gini. Siapa yang mau sama anak-anak muka rusak kayak gini? Ya itu
Suatu ketika, ya wes bu, tidak apa-apa, saya bayari semua rumah sakitnya. Bukan masalah itu kata ibunya. Ini mukanya ini gimana? Masa dulu nggak ada zaman operasi plastik. Itu gimana ini? Ya tuh keker-kekeran sama ibunya, tiba-tiba anak itu keluar habis meluk ibunya. Lah itu mukanya sudah sembuh. Kaget ini si ibu. Loh nak kok bisa sembuh mukanya? Iya bu, tadi saya ketemu apa? Ada orang tiba-tiba saya tidur, tiba-tiba kebangun, ada orang masuk. Orangnya itu pakai kopiah sama gamis putih. Dilap itu apa? Muka saya langsung saya sembuh. Terus habis itu seorang tuh ngomong, ini kirim salam sama ibunya sampean dari Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW. Dikirim salam sama Rasulullah. Tiba-tiba di saat itu juga orang Yahudi itu langsung masuk Islam sekeluarga. Banyak kejadian-kejadian seperti itu, seperti bulan Maulid ini. Dan di salah satu kisahnya juga ada seorang ulama bikin Maulid seperti itu besar-besaran, dan salah satu orang Islam tapi tidak percaya kayak gitu-gitu. Tidak percaya apa Nabi datang ke ini, datang ke Maulid, tidak percaya. Di suatu ketika tidak percaya Nabi datang ke, ya sudah taburi pasir. Ininya apa? Pas kita Maulid ini taburi pasir. Ya sudah pas orang sudah ini kan sudah Maulidan diam. Ya Nabi salam alaikum. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba ada telapak kaki jalan. Tidak percaya itu Nabi datang. Nabi datang pas diam. Tiba-tiba apa? Pas orang-orang lihat apa yang ini kan di sampingnya ini kan. Yang orang yang tak percaya itu tuh Nabi datang. Nabi datang pas diam. Nah, pas orang-orang mau lihat sudah hilang nanti. Tidak ada jejak kakinya itu hilang. Cuma dilihatkan sekilas saja kayak gitu. Gitulah. Nah, kita akan buka dengan Fatihah. Fatihah. Sekarang doa iftitah ya. Nah, di dakhirah ini saya yakin dari sampean semua pernah tahu. Maksudnya apa di dakhirah ini? Kenapa? Semua yang dipelajari di madrasah kan, doa-doa ini, doa itu, syarat wajib, syarat itu kan semua kita sudah tahu. Cuma khasnya di dakhirahnya apa? Datangnya doa itu dari mana? Nah, itu diriwayatkan. Kan kita tidak apa, anak sendiri kadang tidak tahu. Anak tidak tahu, jujur aja tidak tahu dari mana itu doa-doa. Karena anak jarang baca hadis-hadis Nabi kurang. Dan anak tahu misalkan pas baca Bukhari yang tahunan tuh kurang perhatikan. Soalnya bacanya sudah kayak udah ada kereta api gitu. Orang sana kalau baca hadis Bukhari, jadi kita tidak bisa perhatikan, tidak bisa. Ya memang ada yang 1-2 lah kena kita perhatikan, tak catat faedah kalau ada faedah. Tapi bagusnya dakhirahnya apa? Kita tahu, oh ini datang dari sini doa. Terus Rasulullah ngomong kayak gini. Soalnya apa? Tak semua doa yang disolat ini dari Rasulullah. Tapi apa? Dari sahabat, Rasulullah ngambil dari sahabat dijadikan ada untuk sholat. Buat apa? Buat sunnahnya. Ini sunnahnya ini. Ini sunnah ini. Tapi apa dari sahabat? Salah satunya itu apa? Satu nanti ini apa di sini diceritakan tidak ya lupa. Oh iya, salah satunya iktidal. Iktidal itu dari siapa? Dari adanya iktidal sami Allahu liman hamidah. Awal itu iktidal apa? Allah Akbar. Iktidal. Bukan sami Allah. Kan sekarang kan kita sholat kalau bisa iktidal sami Allahu liman hamidah gitu kan. Dari Sayyidina Abu Bakar waktu Sayyidina Abu Bakar buru-buru waktu ke masjid, takutnya tidak kesampaian rakaat sama Rasulullah, ketinggalan rakaat sama Rasulullah. Kan yang jadi imam Rasulullah. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar lari di situ sampai di masjid, kok Rasulullah masih ruku. Setelah itu apa? Sayyidina Abu Bakar mengatakan Alhamdulillah masih bisa nututi rakaat sama Rasulullah. Tiba-tiba Allah Akbar langsung ruku. Kan kalau misalkan ruku itu ruku ya, kalau sama imam
dengan apa rukuk tumakninah, maksudnya dengan tenang sama imam tuh masih nutut rakaat. Terus Fatihahnya gimana? Ditanggung sama imam. Setelah itu apa? Rasulullah iktidal, bukan Allah Akbar. Dari situlah Rasulullah mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Tidak semuanya dari Rasulullah. Ada sebagian dari sahabat diambil sama Rasulullah dijadikan adat sunnah sholat. Salah satunya ini iftitah. Doa iftitah. Doa kenapa dibilang iftitah? Iftitah ini artinya pembuka. Jadi sholat pembukanya apa ya ini? Pembukanya itu disunahkan apa? Pembukanya doa iftitah ini. Allah Akbar kabira. Allah yang maha besar, paling besarnya. Walhamdulillah katsira. Pujian bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Ana jelaskan ininya saja apa? Ininya dulu apa? Riwayatnya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu an qala Nabi bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza qala rajulun minal qawm Allah akbar katsira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qa'il kalimatu kadza wa kadza. Faqala rajulun min qaumin ana ya Rasulullah qala ajibtu lahafat futihat laha abwaabus sama. Qala Ibnu Umar fa taraktuhunna mundu sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar, riwayat dari Ibnu Umar Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala waktu itu kita lagi sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah menjadi imamnya. Dan di salah satu laki-laki itu di dasar artikan satu-satu atau gimana? Biasanya nama gimana? Lebih paham. Diartikan satu-satu atau enggak ya? Enggak ya, langsung ya. Datang seketika itu waktu sholat itu salah satu lelaki mengucapkan berkata Allah Akbar Ibrahim itu ya, seperti doa kita itu. Maka Rasulullah dan berkata Rasulullah, siapa yang tadi berzikir mengucap ini seperti doa kita itu kan? Kata seperti ini maksudnya ya itu Rasulullah mengucapkan doa iftitah tadi. Faqala rajul naqul ana Rasulullah, saya Rasulullah kata Rasulullah, anak kaget ketika ada orang yang membaca itu, terbukalah pintu langit itu sampai yang ke-7. Saking agungnya ini doa, tiba-tiba Rasulullah itu melihat terheran-heran ketika ada orang membaca doa itu, pintu langit buka sampai 7 pintu langit itu terbuka. Dan Ibnu Umar ini yang meriwayatkan, dari situ aku mendengar Rasulullah mengucapkan seperti itu, aku tidak pernah meninggalkannya. Rawahu Muslim, diriwayatkan dari Imam Muslim. Doa iftitah itu apa? Allah Akbar kabira tadi. Walhamdulillah katsira, dan pujian bagi Allah yang sebanyak-banyaknya. Subhanallah bukratan wa asila. Maha suci Allah di siang dan malam. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku untuk yang menciptakan langit dan bumi, yang sebenar-benarnya menciptakan langit dan bumi. Hanifan musliman, dalam keadaan muslim. Wa ma ana minal musyrikin, bukanlah aku dari orang-orang musyrik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sesungguhnya ibadahku dan hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Tuhan semesta alam, untuk Allah Tuhan semesta alam. La syarika lahu, dan tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan itu dan begitu juga aku diperintah. Wa ana minal muslimin, dan aku dari orang-orang muslim, dari orang-orang muslim. Nah, di doa ini kan kita sunnah baca doa iftitah, yaitu kapan misalkan kita misalkan kadang kita bingung kan, kalau misalkan kita telat apakah baca doa iftitah. Nah itu tergantung kita lihat imamnya. Kalau misalkan imamnya telat sudah 1 rakaat, sudah ya, kita lihat imamnya biasa kayak sholatnya kayak matu ayam atau kayak yang biasanya normal. Kan ada kan sekarang orang sholat kayak matu ayam ini, kayak ayam matu beras gitu.
sholatnya tidak teratur. Kita lihat imamnya yang genah apa enggak. Kalau genah itu biasa, sholat santai. Apalagi kalau imamnya lama. Kalau kita lihat imamnya itu lama, kita bisa baca doa iftitah. Kalau imamnya itu cepat, tidak bisa kita baca doa iftitah. Karena apa? Kalau misalkan kita baca doa iftitah, pas kita ruku, pas imam ruku, sudah selesai baca doa iftitah, kita tidak boleh ruku. Kita harus baca Fatihah seukuran doa iftitah tadi. Kalau tidak sah kita rangkaian sholat. Gitu ya. Kecuali beda lagi kalau misalkan kita sholat ya. Ini imam misalkan sudah Fatihah sudah habis, baca surat ya. Kita masuk, kita baca Fatihah. Dan habis kita punya Fatihah, tiba-tiba imam ruku. Kita ikut imam ruku. Lah terus Fatihahnya gimana? Fatihahnya ditanggung imam. Beda ya kalau Fatihah sama ini. Karena apa? Kalau membaca sunnah itu lihat waktu. Jangan lihat kita, ini sunnah gini. Enggak, jangan lihat kayak gitu. Kita lihat sunnah kewajibannya. Kalau misalkan kita memungkinkan kita untuk membaca iftitah, sudah insya Allah baca saja. Tapi kalau sudah memungkinkan, baca Fatihah. Kalau misalkan imam sudah baca surat, kecuali kalau baca surat Baqarah, Al-Imran, beda lagi ya. Kalau misalkan imamnya hafal gitu kan, cepat dibaca. Gitu. Kalau hafal Quran kan, ya hantu kepingin tahu orang-orang bukan hafal Quran. Gitu. Bacanya Al-Baqarah. Jadi ditempelin dari belakang, cepet sesuai. Kayak pernah ada dengar ceramah waktu itu, ceramahnya Kiai Anwar Zahid. Yang ini Kiai Anwar Zahid. Iki aku daru, pakai bahasa Jawa. Iki aku daru, tiba-tiba orang imam teko, lah karo tekon di koyo kemenyek datang ini pas us baca Fatihah langsung gini kata Imam Anwar, Kiai Anwar. Setelah itu pas baca ini Fatihah, pas baca surat, aku sing apal Quran kata Kiai Anwar. Aku sing apal Quran karo di surat kepinggir. Modele suratnya angel. Pas diwaca lupa diulangi mana? Diulangi mana? Lu iki wama sing ngendi wama iku ya akeh jalan saya. Setelah itu sambutan dari belakang anak kecil. Kul huwale suwen. Iki baru iki aku cocok ya cilik. Kayak ngono. Itu. Jadi kalau misalkan ngimami ya biasa aja. Enggak usah ya memang ya enggak tahu kalau misalkan dari kita hafal surat panjang, misalkan surat Yasin atau surat Tabarok, mau ngeliatkan sama orang kalau kita hafal ya enggak. Ente surat Yasin ku ana apa surat Yasin diguyu ente ngomong. Saiki sampai enggak hafal surat Yasin. Wong tahlilan dan gitu. Ya kan? Ya enggak usah biasa hafal. Kalau kecuali kok ente hafal Quran, terus ente kibir bisa ente dihilangkan. Apalan Quran itu Allah tak ridho sama ente tiba-tiba dihilangkan itu penghafal Quran. Ente tiba-tiba tidak bisa sholat ya aku tiba-tiba mati juga saat itu. Kita tidak tahu umur ya. Di situ udah seadanya saja. Baca sanai kul huwai tidak apa apa ininya maksudnya sih dalam riwayat malah kul huwallahu ahad 3 kali itu seperti menghatamkan Al-Quran. Tapi kalau misalkan kita pribadi, misalkan kalau yang punya istri ya sama istrinya, kalau punya adik ya sama adiknya, ya kita tidak apa-apa baca-baca surat panjang. Sekiranya untuk melalui hafalan kah, atau kepingin sekiranya supaya tidak hilang lah itu Qurannya. Tapi kalau di depan umum kita tiba-tiba disuruh menjadi imam, tidak usah panjang-panjang suratnya, banyak kan surat pendek, tidak usah surat panjang. Buat apa? Bukan kita tidak boleh surat panjang. Akan tapi nanti ente tahu dah yang di belakang itu kepingin kerja, kepingin cepet-cepet ini, buru-buru ini, kan kita tidak tahu. Jadi sunnahnya itu kalau misalkan kita untuk sholat di depan orang, maksudnya sholat menjadi imamnya orang yang kita tidak ketahui, itu sunnahnya membaca surat pendek. Akan tapi kalau misalkan dari itu orang, mudah-mudahan amin, jadi pemimpin salah satu masjid, dan masjid itu orangnya itu aja. Paham tak? Yang orangnya kita tahu aja. Itu sunnah baca surat panjang. Tidak apa-apa kalau misalkan. Dan itu dilihat dilihat dari makmumnya ridho apa enggak. Kalau makmumnya tidak ridho, jadi dosa. Salatnya tetap sah. Tapi
jadi dosa buat imam. Anak tidak ridho, tiba-tiba apa baca tabarok. Loh, saya kenal soal kisah tentang tabarok. Nah, itu tak boleh kayak gitu. Entah iya tahu nanti hafal Quran, cuma jangan praktekin sama orang. Kalau itu mau baca Quran itu terserah, kodol. Mau satu Quran juga tidak apa-apa. Depan maksudnya di masjid di musola, tapi jangan pakai mic. Orang apalagi pakai mic. Ada waktu itu di pondok mana ya? Di pondok Pasuruan tidak salah. Kalau misalkan melanggar itu, iya itu disuruh baca berapa juz? Enggak 30 juz, disuruh baca 30 juz pakai mic. Itu melanggar rokok tidak salah apa atau enggak apa gitu syarat atau lupa tidak salah. Di Pasuruan Anda pernah dengar itu 30 juz berapa hari gitu habis itu. Nah, itu. Jadi kesimpulannya ya, sunnah ini kalau misalkan apa sekiranya tidak kita tinggalkan, dan kebanyakan dari sini ini dari dakhirah ini apa yang kita sudah pelajari, apalagi yang kita pelajari cuma apa di dakhirah ini kenapa kita kadang tahu apa sih artinya gitu kan, kita kadang terus dari mana sih doa yang datang kan gitu kan. Nah, di dakhirah ini dijelaskan ini doa itu datang dari sini, dijelaskan sama Habib Umar bin Hafid. Doa ini datang dari sini. Jadi apa? Kita tahu asal muasal doanya. Jadi kita bisa buat dalil untuk sama orang-orang yang nggak tahu. Dan kepingin tahunya, ya kepingin supaya ingatnya gimana ya itu benar-benar. Yang waktu itu ada apa? Kasih tahu keluarganya. Ini gini loh, ini gini loh. Ini kayak gini loh. Nah, kan gitu pelan-pelan kasih tahunya ya. Supaya kita ingat sama pelajarannya sudah pernah kita pelajari. Dan di dakhirah ini sendiri apa ya syaratnya itu nyampe iya kalau misalkan kita ilmu ini semua syaratnya baliknya ke Nabi SAW. Dan ilmu ini tidak harus kita semua pelajari, yang wajib kita pelajari yaitu sudah yang seperti kata Imam Haddad itu ilmu iman dan ilmu Islam. Ilmu iman maksudnya apa? Arkanul Islam itu kita wajib kita pelajari. Contohnya seperti apa? Syahadat itu seperti apa? Syahadat itu gini. Syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu ya. Terus apa itu sholat? Sholat itu apa? Bagaimana itu sholat? Apa yang membatalkan sholat? Apa yang disyaratkan sholat? Itu wajib kita pelajari. Itu wajib kita ketahui. Nah, di dalam kitab dakhirah ini dijelaskan semua. Ini apa? Yang penting-pentingnya, yang apa? Yang harus kita ketahui. Dan yang doa-doa ini cuma tambahan. Dan dijelaskan supaya apa? Supaya kita mengamalkan. Kan dijelaskan di sini fadilahnya apa? Dibuka. Waktu Rasulullah mendengar itu dibuka pintu langit sampai langit ke-7. Apa tidak mulia doa ini sampai dibuka sampai doa ke-7 sampai langit ke-7. Saking mulianya itu sampai di langit ke-7. Sampai apa ya itu? Sampai ngelihat Sidratul Muntaha. Dan itu kan yang Anda bilang tadi syahadat, terus sholat, zakat. Kita harus tahu zakat itu seperti apa. Maksudnya seperti apa? Buat kita orang ini kita seperti kita ini wajibnya tahunya gimana zakat fitrah. Zakat fitrah itu seperti apa? Ini kayak gini, itu kayak gini. Banyak dari masalah-masalah zakat fitrah. Terus dari apa? Zakat, puasa, sholat, haji ya, haji. Di haji itu kalau kita haji itu satu, cuma haji itu kadang apa? Kadang harus kita ketahui waktunya kapan. Waktunya kalau kita kepingin berangkat haji. Misalkan kita sudah daftar dari bayi. Kan ada kan sampai sekarang orang sekarang kan daftarkan dari bayi. Tiba-tiba tinggal setahun lagi mau haji. Wajib bagi dia untuk mempelajari haji. Wajib bagi dia supaya apa? Supaya tahu di sana enggak kaget. Haji kayak gini kayak gitu. Kalau enggak tahu fardunya, batal semua. Hilang duitnya segitu. Dan kalau misalnya batal haji itu apa? Wajib untuk mengulangi lagi haji. Kalau enggak dosa terus dia. Kalau enggak tahu fardunya haji, enggak tahu rukunnya haji, enggak tahu wajibnya haji, gimana? Enggak bisa haji, percuma, bukan haji, ngelencer itu, bukan haji. Orang enggak tahu haji tiba-tiba mau haji. Wajib bagi dia apa? Untuk mempelajari haji itu. Dan tadi kata Imam Haddad, ilmu Islam dan ilmu iman. Ilmu iman itu apa? Antum minabillah wal yaumil akhir lah. Kalau misalkan kita mau sholat, kita mau puasa, tidak beriman sama Allah, tidak nyampe. Mau sholat sama siapa? Sholat ini untuk siapa? Sholat ini sebenarnya bukan untuk Allah, akan tapi untuk diri kita. Untuk apa? Untuk
membuktikan taat kita kepada Allah. Tidak butuh Allah sama sholatnya kita, tidak butuh. Cuma apa? Untuk supaya kita membuktikan diri kita untuk bertakwa dan untuk balasan kita di akhirat nanti. Antum minna billah wal malaikatihi, dan malaikat-malaikatihi wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Kita harus beriman apa? Kitabnya Al-Quran, Taurat, Injil itu apa? Kitabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apa? Quran kitab yang asli sekarang cuma Al-Quran. Karena apa? Karena Allah sendirilah yang menjaga Al-Quran itu. Inna nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Sesungguhnya nazzalna dzikra, kita menurunkan dzikra sedikit-sedikit, wa innahu lahafidun, dan kitalah yang menjaganya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu sedikit-sedikit karena apa? Supaya bisa dijaga. Sampai sekarang mana ada Quran yang salah? Tidak pernah. Ana pernah dengar cerita, bukan pernah dengar cerita, ana baca cerita. Ada salah satu hafidz Quran. Hafidz Quran itu baca, dapat Quran baru dia dari pabrik mana? Dapat Quran baru, baca sama dia. Kok ini salah rogatnya? Dia takut konsultasi sama kiai ini, konsultasi sama kiai ini, konsultasi sama kiai ini. Ternyata betul hafalannya dia kalau ini harokatnya salah. Dia tahu Qurannya ini yang salah apa? Dibakar semuanya. Cuma salah satu harokat. Bayangkan cuma satu harokat saja sudah terlindungi Al-Quran itu. Bahkan kita tahu sendiri orang-orang luar itu, orang-orang yang Yahudi apa yang kafir itu apa? Nambah-nambahkan apa ayat-ayat Al-Quran. Tapi apa? Tiba-tiba kita tahu, oh ini palsu, oh ini tahu. Allah menjaga Al-Quran ini dengan apa? Dengan apa? Dengan hafalannya orang-orang hafid Quran ini. Dan salah satu kitab yang bisa dihafalkan dengan mudah itu apa? Al-Quran. Makanya dengan apa Allah menjaga Al-Quran ini? Dengan itu digampangkan hafalan untuk umat Nabi SAW. Allah alam, ini saja insyaallah. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, bisa nyampe, bisa nyebar kemana-mana. Dan ini ilmu ini meskipun sedikit apa harus kita amalkan. Seperti apa? Seperti sabda Nabi SAW, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Maksudnya satu ayat ini bukan satu ayat Al-Quran, bukan. Dimasukkan di sini di telaah lagi itu apa? Meskipun ilmu itu sedikit, amalkanlah. Karena apa? Ilmu ini ibarat kata biji. Inti tanamkan sama orang-orang, misalkan inti tanamkan di kubur. Itu nanti nyebar ke cabang-cabang, kan? Jadi nyabang, ilmu itu nyabang. Inti punya ilmu ini itu nyabang ilmunya itu. Lah terus ininya apanya? Buahnya siapa yang? Kita sendiri. Yaitu buahnya ini di mana? Yaitu nanti kita amal kita untuk dikubur. Jadi nanti dapat apa nanti kita amal kita tiba-tiba kita orang misalkan kita sudah mati tiba-tiba datang apa kambing sama apa nasi mandi. Oh dari mana ini? Oh ini dari sang waktu itu, dari sampai ngamalkan ilmu sedikit itu. Nah, sedikit saja sudah mewah kayak gitu. Kambingnya surga ini, bukan kambingnya dunia. Nah, ya apa? Nah, gitu. Allah alam. Subhanallahi wa bihamdihi alhamdulillah rabbil alamin. La ilaha illallah ya rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala lagha asrafna علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا الأوراق وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الملات وكل ذي محبة أو هجرة أو صحبة والمسلمين أجمعين من رب أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سهل بالمصطفى الرسول نهضى بكل سهل بالمصطفى الرسول نهضى بكل سهل صلى وسلم ربي عليه عدد الحق وآله وصحبه زادت الصحب والحمد لله بالفتح والتنادي لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله
الموجود بكل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من جواب الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. إحسانك القديم يا منان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وصحبه وسلم. وسلم. Maaf dan kita katakan kita kembali dalam materi masyarakat baik. Pada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa sallim. wa sallim. Allahumma Allahumma ya man khatamtan nubuwah ya khatamta wa nubuwah risalah wa risalah bi sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammadin sallallahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa sallam. wa sallam. Akhtim yawmi أختم يومي bi khairin بخير wa shahri وشهري bi khairin بخير wa sanati وسنتي bi khairin بخير wa umri وعمري bi khairin. بخير. Innaka ala kulli syai'in qadir. إنك على كل شيء Wa قدير. sallallahu ala sayyidina Muhammadin صلى الله على سيدنا محمد wa ala alihi وعلى آله wa sahbihi وصحبه wa sallim. وسلم.